Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Bapak Ibu serta adik-adikku jamaah Masjidul Iman yang dimuliakan Allah SWT, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah ini. Allahumma shayyiban nafi'an, kita masih bisa makempal, bisa berkumpul untuk meramaikan malam-malam di bulan suci Ramadan ini yang mungkin baru memasuki hari ke-8. Semoga kita bisa istiqomah sampai akhir nanti kelak. Amin. Bapak Ibu serta adik-adikku jamaah Masjidul Iman yang dekat Allah, izinkan saya yang mungkin sudah lama menghilang dari peradaban muncul kembali di sini, ingin menyampaikan mungkin tidak seperti penceramah yang lain yang mungkin membahas terkait puasa ngaten nggih, terkait mungkin Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 186 dan sebagainya. Izinkan malam ini saya ingin istilahnya mungkin mengambil sebuah fabel. Jadi selaku pendidik di kampus, saya awali dengan sebuah pembuka, mukadimah, sebuah contoh. Meskipun ini cerita fiksi Bapak Ibu, tentu hanya cerita tidak betul, tidak nyata. Mungkin ini bisa diambil hikmahnya, tapi bukan untuk diyakini. Maksud kisah fiksi ini tidak untuk diyakini. Dalam masyarakat mitologi Yunani Bapak Ibu, ini sangat populer. Kalau mungkin di Jawa itu terkenal kancil nyolong timun, kancil lomba lari dengan kura-kura, kancil lari menipu buaya dan sebagainya. Nah, di masyarakat Yunani dikenal juga sebuah fabel serigala, ya. Serigala yang dikenal licik, ya, serigala yang dikenal beringas, katakanlah Bapak Ibu. Waktu yang dikisahkan ini, serigalanya ini hendak istilahnya mungkin kalau bahasa anak sekarang mungkin nyolong, ingin melempar batu untuk mengambil buah anggur yang ada di pohon. Tapi di kisah ini, di fabel ini, kisah hewan ini, karena fabel menceritakan kisah fiksi tentang hewan, serigala ini berusaha dengan sekuat tenaga. Kalau di logika, pohon anggur itu tidak setinggi pohon kelapa. Namun dalam kisah fiksi ini, sang serigala tidak berhasil menggapai buah anggur yang dia inginkan. Loncat ke sana, loncat ke sini, sampai berulang kali ternyata si serigala ini tidak berhasil mengambil buah anggur yang dia inginkan. Kemudian dia istilah kalau bahasa kita saat ini mungkin mutung Bapak Ibu. Mutung, akhirnya dia balik kanan dan kemudian mengeluarkan kata-kata dasar buah anggur yang masam. Jadi sudah memvonis dulu bahwasanya apa yang hendak dia raih, yang hendak dia ambil itu tidak berhasil gara-gara si buah anggur itu sendiri, bukan dari usahanya. Hikmah ini Bapak Ibu dari fabel yang singkat ini, bahwasanya jangan kemudian karena kita, misalnya kita bekerja di suatu tempat, kita mungkin istilahnya sedang mengadakan suatu kegiatan, atau mungkin anak-anak muda yang mungkin saat ini sedang bekerja di instansi tertentu, misalkan panjenengan menemui pimpinan, panjenengan menemui rekan kerja yang kalau bahasa anak muda mungkin rese, Bapak Ibu, ya rese itu mungkin tukang suruh, bawel dan lain sebagainya. Nah, jangan kemudian menjadi serigala, sekalipun serigala dikenal sebagai licik, tapi jangan kemudian langsung melempar begitu saja, menyalahkan istilahnya pihak lain yang tidak Anda sukai.
katakanlah panjenengan punya rekan kerja, punya pimpinan yang mungkin benar-benar ahli neraka, katakanlah gitu ya, suka bohong, tukang korupsi dan sebagainya. Nah, kalau kita mengikuti filosofi yang tadi, pasti kita akan berlepas tangan dan lingkungan kerja kita, sekalipun itu di kampus Bapak Ibu, saya sampaikan karena saya sudah ada di dalamnya juga, kalau kita hanya menyalahkan A, B, dan C, lingkaran setan itu tidak akan terputus. Nah, tapi jadilah seperti serigala yang kisah pada umumnya, serigala yang licik dalam hal ini adalah bisa menempatkan diri di posisi manapun. Ya. Saya ambil contoh sebagai penutup. Ya. Rasulullah SAW, suatu ketika, ini riwayat yang lain, pernah didatangi oleh seorang sahabat, tapi sahabat ini tidak disebutkan namanya. Sahabat ini, kalau dalam riwayat tersebut, dalam hadis dan juga dan sebagainya, disebutkan sebagai sahabat yang mohon maaf, miskin, kurang mampu. Ketika baginda Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat sedang membentuk majelis, kemudian datang si fulan yang miskin tadi memberikan memberikan anggur yang mungkin tidak banyak, hanya 2 genggam seperti ini. Fulan yang si miskin ini tadi, si fulan yang miskin tadi kemudian menyerahkan kepada baginda Nabi SAW, wahai Rasul, ini ada hadiah sedikit dariku untukmu. Tentu para sahabat yang ada di sekeliling oleh baginda Nabi, ya seperti pada umumnya manusia, pasti menginginkan bahwasanya nanti pasti Rasul kasih anggur itu kepada saya, pasti Rasul akan bagi-bagi. Ya. Ketika diberikan kepada Rasul, kemudian Rasul memakan anggur yang pertama, kemudian Rasul memakan anggur yang ketiga, sampai anggur itu habis. Para sahabat yang ada di sekelilingnya kemudian bertanya-tanya, kok tumben Kanjeng Nabi biasanya suka membagi-bagi, apalagi di bulan Ramadan, kedermawanan Rasul itu luar biasa baiknya. Tapi kali ini ketika diberi anggur oleh si fulan, ternyata anggurnya itu tidak dibagi-bagi. Kemudian setelah selesai menyantap anggur yang diberikan oleh bapak tua tadi, kemudian Rasul mengatakan, alhamdulillah anggur Anda sangat enak sekali. Tentu orang yang memberikan anggur tadi pasti bahagia, senangnya bukan main, dipuji oleh baginda Nabi SAW. Pulanglah si fulan pemberi anggur tadi, kemudian barulah Rasulullah SAW berkata kepada sahabat, wahai sahabatku semua, aku sengaja, nanti Bapak Ibu bisa cek di Google juga ada kisah ini, sengaja aku tidak berikan kepada kalian anggur-anggur yang diberikan oleh fulan tadi, karena sesungguhnya anggur-anggur tadi itu sangat masam, sangat tidak enak. Tetapi tetap aku makan karena aku menghargai pemberian dari fulan tadi. Jadi mungkin kesimpulannya, selain mungkin kita bisa ambil ibrah, sodakoh di sini ya Bapak Ibu, yang kedua adalah kita harus bisa menempatkan diri bahwasanya di tempat kerja kita, di lingkungan kerja kita, ya sekalipun kita hidup dengan berbagai macam manusia, dari yang baik sampai yang jahat sekalipun, jangan menunjukkan wajah kepolosan kita, ya, jangan menunjukkan istilahnya jati diri yang seaslinya. Mari kita amati lingkungan sekitar kita, bahwasanya ada 1001 macam muka dari satu manusia, supaya kita bisa mempelajari, jangan sampai kemudian kita istilahnya kemudian menyalahkan orang lain, mengkambing-hitamkan orang lain, kemudian menyalahkan keadaan. Di dalam surat Al-Maidah 8, wala yajrimanakum syana'anu ya'dulu wa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum itu membuat kamu tidak berlaku adil. Jadi tetap kita sekalipun tinggal di tempat kerja atau tinggal di lingkungan atau tempat kerja yang kurang enak, tetaplah menunjukkan manusia sejati, muslim sejati, namun kita juga harus bisa bermain cantik di dalamnya. Semoga kultum yang mungkin agak jauh dari materi puasa ini bisa memberikan manfaat bagi saya pribadi dan jemaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.